mereka. Nah, ini dari pra apa apa-apa aja, pelaksanaan apa aja, dan pasca pelaksanaan juga apa aja. Nah, sebenarnya di awalin itu sebenarnya dengan suatu apa ya, bonding kebersamaan nih. Yang penting pertama itu dulu. Jadi bonding kebersamaan dalam berkegiatan, berjalan itu bagian daripada membentuk suatu komitmen. Kan awalnya teman-teman ini kan sering berjalan. Setelah berjalan, setelah itu mempunyai suatu keinginan. Setelah itu punya keinginan, suatu punya tujuan. Setelah tujuan itu harus dikuatkan dengan komitmen. Nah, ini sebenarnya ujian dari semua semua kegiatan ekspedisi perencanaan itu ada 4 hal tersebut. Jadi mulai dari bonding pertama, ya, kedua dari rencana, tiga dari tujuan, dan keempat dari komitmen. Ini menurut saya yang teman-teman harus punya nih, ya, harus punya. Karena biasanya yang kita alamin awalnya mungkin kita bisa berkomitmen dengan 10 orang, tapi kelama-lamaan sampai belum terlaksana itu hanya mungkin 2 atau 3 orang. Nah, ini menurut saya perlu dikuatkan dulu di dasarnya itu. Dasarnya terhadap apa namanya, keinginan bersama, punya tujuan bersama, punya komitmen bersama, itu yang menurut saya harus dikuatkan dulu itu. Gimana kuatkan ya, tadi salah satunya dengan bonding. Bonding sering berjalan, sering bertemu, ya. Kedua, memberikan kesempatan kita saling sharing ya, perihal apa sih mimpi-mimpi kita nih dalam kegiatan yang kita bentuk. Itu penting sekali. Kalau udah itu punya punya kekuatan, punya apa namanya, keinginan bersama, saya pikir nanti pembagian tugasnya siapa dan apa tugasnya itu insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan secara umum pasti teman-teman sudah hatam lah ya, dalam hal misalkan mau kegiatan ke pendakian apa, misalkan dari pra pelaksanaan pasti kan yang dibutuhkan yaitu, karena memang ini gunung ini kegiatan fisik ya. Kita tidak boleh pungkiri lagi bahwa hampir sebagian besar kegiatan kita dari pagi sampai sore itu ya jalan. Jalan butuh kebugaran, butuh kekuatan gitu. Jadi memang fisik ini harus utama nih. Jadi persiapannya adalah pembentukan tim atau orang yang berkomitmen untuk membuat program latihan fisik. Itu ya. Selanjutnya apalagi yang perlu disiapkan ya, perlengkapan, logistik, akomodasi dan sebagainya. Itu hal yang mungkin teman-teman biasa tuh. Perlengkapannya apa, disesuaikan dengan gunungnya seperti apa. Akomodasinya juga mau lewat mana ya kan, itu mulai juga dipersiapkan. Jadi pelaksanaan dalam kegiatan praknya aja itu sebenarnya sudah membuat ujian pertama kita harus lulus tuh. Artinya kita sebagai tim dengan pembagian yang jelas, kira-kira kita bisa nggak dengan komitmen, misalkan yuk 1 minggu ini kita buat program deh, kamu tugasnya program buat program latihan fisik, kamu buat program untuk persiapan perlengkapan di, atau bahasa sederhana logistik. Kamu dalam akomodasi itu apa aja, mulai dari pemberangkatan, akomodasi setelah nyampe di daerah tersebut, akomodasi sampai ke base camp-nya, akomodasi penginapan dan sebagainya. Juga tidak kalah penting dalam hal pengaturan terhadap pengepakan makanan ya, atau dalam apa namanya yang kita lakukan bisa dalam logistik itu, makannya sudah disiapkan, mulai di mana kita belanjanya, apa di sini atau di sana, kira-kira apa aja yang kita bisa bawa atau muat dalam perjalanan kita untuk pendakian. Jadi tahap pra itu menurut saya kalau kita bisa lolos ya, artinya lolos dalam hal komitmen, lolos dalam hal target yang kita inginkan tercapai, misalkan 1 minggu ya kita bisa lakukan ini, kalau tercapai itu suatu energi baru, energi pertama tuh yang kita dapetin, bahwa teman-teman kita ini sebenarnya punya keinginan bersama nih. Jika sewaktu 1 minggu ternyata kita sudah bisa menghimpun apa yang kita inginkan. Tuh, kalau itu bisa luar biasa. Selanjutnya ya tidak kalah penting dalam pra ini, karena ekspedisi besar, tiap satu gunung pasti membutuhkan anggaran. Nah, anggaran ini
mulailah kita bentuk lagi namanya untuk tim pembuatan atau penggalangan dana, baik proposal maupun penggalangannya. Ini bisa kita contoh lah akomodasi apa namanya adopsi dari beberapa proposal yang ada ya. Kita bisa buka atau minta dari teman proposal apa yang cocok dengan kegiatan seperti kita. Nah ini pun jadi ujian lagi nih, ujian dari praknya nih, prak pelaksanaannya. Artinya bagaimana kita menyusun satu program proposal itu yang dimana di dalamnya pasti akan ada waktu, hak, tempat, tujuan, anggaran, siapa personilnya, ya kan? Itu butuh waktu juga itu, ya. Jadi hal yang hal-hal seperti itu yang menurut saya ujian bagi kita yang punya komitmen untuk bisa melakukan satu kegiatan yang sama-sama kita ingin lakukan. Itu selesai menurut saya sudah hal yang menjadi apa namanya semangat baru tuh, ya. Ini akan rule-nya ini akan sama nih, dimanapun berkegiatan akan seperti itu dan ujian akan sama. Tiba-tiba ada teman-teman yang ternyata tidak menjalankan tugas, misalkan perlengkapannya tidak dibuat, anggarannya belum dibuat, program latihannya juga belum ada. Hal-hal ini sebenarnya jadi ujian juga nih untuk bagaimana komitmen untuk bisa meneruskan kegiatan ini terus berjalan. Memang pada akhirnya ketika ada hal tersebut itu ada teman-teman yang mulai kendur, pasti akan ada apa ya orang-orang yang tetap punya solid ya, punya soliditas untuk ya udah diperbaikin, dilengkapin ya, diwujudkan lah apa yang menjadi rencana dari kegiatan tersebut. Mungkin itu dulu tuh sebelum kita bicara ke pelaksanaan. Paling tidak kita elaborasi dalam ini kan sharing ya apa yang menjadi pengalaman yang pernah saya lakuin gitu. Kalau bicara kegiatan besar ya pasti tantangannya ya seperti ini gitu. Tantangannya seperti ini. Demikian. Lu lu Ya, baik. Luar biasa nih. Iya, jadi tadi kan untuk persiapannya ya. Untuk persiapan dari bonding, membentuk tim, sampai ke perlengkapan dan sebagainya. Nah, untuk persiapan dari safety first-nya sendiri itu kita bagaimana untuk mengakomodasinya gitu. Kira-kira dari pengalaman saya sendiri. ya safety harus menjadi nafas kita nih ya. Safety itu harus menjadi apa salah satu pilar untuk membentengi diri kita nih agar ketika kita masuk ke area yang kita inginkan itu harus aman. Jadi memang safety ini sesuai apa namanya disesuaikan dengan apa yang mau kita hadapin. Gunungnya dengan curah hujan yang sangat tinggi ya, pasti kita butuh apa namanya mulai dari bahan yang kita gunakan dari kaki sampai ujung kepala itu kondisinya waterproof. Tenda begitu juga, jaket begitu juga. Jadi hal-hal seperti itu harus kita kita apa namanya kita coba prioritaskan. Perlengkapan lainnya sama seperti yang kita lihat sekarang ini apa namanya gear pendakian menurut saya sih sudah canggih semua nih sekarang. Ya sudah canggih, tinggal kemampuan kita aja mau kelas yang atau merek yang mana gitu. Karena semuanya menurut saya sudah lebih baik lah. Dan mendingan waktu saya mulai naik gunung dulu tahun 90 gitu ya. Saya harus dulu mana aja harus nyari ransel yang tone frame itu, kan dulu pakai frame di luar gitu. Itu sangat mengganggu sekali situ. Jadi kita harus cari ransel yang di luar frame. Dulu ada produk yang mungkin terkenal lah ya, Alpina, Jagiri dan sebagainya. Kalau sekarang merek begitu banyak ya. Jadi tinggal kita apa namanya kita sesuaikan dengan kemampuan lah ya, kemampuan kita untuk bisa apa namanya kita bisa dapatkan itu. Safety apa selanjutnya juga kalau sekarang saya ini safety yang lain misalnya kalau kita naik gunung dari di luar gitu, safety selanjutnya adalah pengamanan terhadap asuransi. Itu juga perlu juga dipikirkan juga itu. Jadi ada beberapa asuransi yang memberikan jaminan untuk kecelakaan dan kematian dalam pendakian itu ada juga. Kalau memang teman-teman bicaranya sudah
ekspedisi besar, itu perlu juga dipikirkan untuk adanya asuransi tersebut. Saya rasa itu. Lalu, Oke. Ya, itu kan naik peralatan ya. Oh, kira-kira nih, ini bicara pengalaman saya pribadi sih. Jadi, ya, ya, eh, saya tuh pernah nanjak ke Gunung Salak gitu kan. ya, Ini secara perlengkapan memang basic banget gitu kan. Gak ya, selengkap pendaki-pendaki sekarang. Gitu. Dengan ya, cuaca ekstrim di Gunung Salak ini, sebasic apa ya? Jadi seminim apa sih perlengkapan yang kira-kira urgent banget gitu kan. Kalau sekarang kan banyak banget nih kayak perlengkapan tambahan ya, yang ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi mungkin nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau menurut Ustaz gimana tuh? Kira-kira perlengkapan-perlengkapan yang basic banget, yang kita memang kalau harus pilih nih, karena keterbatasan biaya mungkin ya. harus memprioritaskan yang mana dulu nih perlengkapannya gitu kan, biar nanti nggak salah pilih. Kira Ya. gimana? Sebenarnya hampir kita harus mendudukan bahwa semua gunung yang kita hadapi itu semuanya dalam kondisi yang memang rawan akan ancaman keselamatan. Jadi kita harus dudukan itu dulu semua tuh. Jadi kalau kita sudah melihatnya sama semua, bukan hanya Gunung Salak, Gunung Gede pun begitu, Gunung Lau pun begitu. Jadi akhirnya kita lebih prefer nih, lebih aware terhadap bagaimana kita menjaga diri. Tadi saya sampaikan biasanya kalau kita di Indonesia ini kan permasalahan terbesarnya adalah karena hujan, ya. Hujan itu akan menimbulkan basah, basah akan menimbulkan dingin, dingin itu akan menimbulkan penyakit yang kita mungkin sangat terkenal itu hipotermia itu. Ya. Sebenarnya jangan sampai kita mengalami hipotermia di ketinggian atau di gunung, karena memang itu bukan kondisi kita sehari-hari ya. Gunung itu bukan kondisi tempat kita bermain sehari-hari, bukan. Itu sesuatu yang kita datangin dengan persiapan dan perlengkapan yang memadai. Tanpa persiapan dan perlengkapan memadai, ya tadi resikonya hipotermia bisa menaik menjadi kematian. Ini yang harus kita hindari. Jadi perlengkapan dasar menurut saya ya tadi sesuatu bahan yang memang pertama dry fit atau wipe dry atau waterproof lah, yang paling tidak itu bisa menjaga kita dari tidak mudah masuk air. Kedua juga tidak mudah masuk angin. Ada istilahnya apa windbreaker ya, itu juga bisa untuk menahan angin. Jadi hal tersebut alat-alat tersebut yang harus kita punya ini ya. Jadi kalau dari baju dalam biasa kita pakai base layer yang quick dry. Selanjutnya kita lapisin lagi pakai yang lebih tipis aja, itu bisa pakai apa namanya windbreaker yang tipis, nggak usah pakai jaket yang tebal, nggak usah, karena memang kita bergerak ya. Sana butuh juga cara yang quick dry ya. Kalau biasanya waterproof juga ya, agar apa ya, agar memang mudah untuk kita tidak bisa masuk air ya. Kedua juga mudah kering karena memang di sana kan lembab. Jadi kita butuh perlengkapan alat yang memang ya bisa mendukung kegiatan kita di sana. Saya rasa itu tuh perihal di gunung, kalau kita meletakkan semuanya, mau baik di Gunung Salak, Gunung Gede, semua mempunyai risiko ancaman terhadap keselamatan. Saya selalu menyamaratakan itu, semua gunung adalah ancaman. Semua gunung adalah mempunyai potensi yang membuat kita terancam. Makanya naik gunung itu harus ada sedikit rasa takut. Kita nggak boleh bilang kita nggak boleh ada takut-takutnya, nggak boleh. Harus ada takut. Kalau ada takut, pasti kita ada rasa siaga. Kalau ada rasa takut, pasti kita ada waspada. Kalau ada rasa takut, pasti kita cari solusinya agar kita bisa mengatasinya. Saya rasa itu sebenarnya. Untuk ini pengalaman antum sendiri di ekspedisi Seven Summit itu, ada nggak kejadian-kejadian yang bisa dibilang uh, kompleks gitu kan? Kemudian cara mengatasinya mengenai persiapan ataupun Ya. safety first-nya. Jadi ke pengalaman ekspedisi saya sudah
beberapa kali, saya mulai dari SMA. Waktu itu ekspedisi yang kita buat pendakian 7 gunung di Sumatera. Itulah belajar kita bagaimana membuat tim ekspedisi. Mulai dari kita dulu buat gini, ada tim yang memang sebagai atlet, ada tim yang sebagai tim supporting, ya. Jadi tim atlet itu hanya tugasnya latihan aja, latihan, 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 latihan. Yang tuh sporting, ya dia nyari dana, dia buat proposal, dia juga buat perizinan, dia ngurus akomodasi dan sebagainya. Itu yang pernah dulu kita pernah buat lah ya. Tapi pada akhirnya memang apa eh, kondisi yang kita hadapi itu sangat sangat berbeda karena dulu mungkin akses dan segala sesuatunya lebih sulit ya, tahun 90-an tuh lebih sulit lah. Kita harus apa namanya menempuh jalan darat ya, dari gunung satu gunung lainnya dengan apa namanya dengan berpindah-pindah armada itu sebenarnya itu udah disusun, tapi memang mungkin dulu karena tidak seperti sekarang kan, mungkin sekarang lebih gampang melacak secara online dan sebagainya, itu yang berbeda. Kedua, menyangkut juga perlengkapan logistiknya, bagaimana berpindah satu tempat ke kota lain, ke gunung lain, itu juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhitungkan. Jadi ketika kita melihat ada suatu perpindahan, dulu kita akalinnya adalah kita mempunyai paket makanan yang ready. Paket makanan itu untuk hanya membuat tambah kalori aja. Biasa kalau saya tuh memaket paketnya udah kita paketin, misalkan ada coklat ya, masukin ada sereal, masukin ada havermut, masukin ada kismis. Itu kita bungkus. Nah, itu kita bungkus. Dan itu mungkin dulu hitungan setara berapa ribu kalori ya, karena memang kan kita butuh kalori banyak untuk bisa melakukan itu. Dan itu sangat sangat aman kalau kalau kondisinya memang kita sulit ya. Itu pernah saya lakukan juga ketika saya perjalanan waktu ke Himalaya di Kalpatar. Saya begitu juga, saya buat kemasan itu karena ketika saya yakin saya masuk ke wilayah Himalaya yang makanannya menurut saya juga akan asing bagi saya tidak bisa terima, ya salah satunya saya akan seperti itu. Di luar makan makanan yang memang familiar sama kita, misalkan rendang, ya teri, kentang, kentang goreng dan sebagainya. Itu juga harus kita bawa. Makanya kita harus bisa paling tidak membaca ke depan area mana yang memang ternyata ini bisa sulit nggak buat kita akan apa namanya membawa logistik itu kalau wilayah yang sangat sulit. Kalau Indonesia insya Allah sih sepertinya sejauh ini sih aman-aman aja karena kondisi sekarang udah berbeda sama yang dulu. Saya rasa itu. Halo, Luar biasa banget halo. ya. Ya, Pengalamannya luar biasa sekali nih. Saya jadi sampai bingung lagi nih mau nanya apa nih. Kan teman-teman ada yang mau nanya, silakan mau bertanya gitu terkait apa aja, bisa silakan. kalau tadi Kalau kan tadi pelaksanaan pelaksanaan. iya, Sekarang ini kita masuk sekarang kepada ini kita pelaksanaan. masuk kepada pelaksanaan. Nah, ketika pelaksanaan ini sebenarnya menuju ke proses semifinal ya, semifinal dan masuk ke arah final ini. Nah, pelaksanaan ini pasti kita diajarkan kalau kita dalam kegiatan perjalanan, safar, pendakian dan sebagainya harus menunjuk amirnya ya, pemimpinnya. Ini pemimpinnya harus kita tunjuk, harus kita taatin. Dan ini salah satu kaidah penting nih kalau kita mau melakukan kegiatan, amirnya harus jelas dalam arti memang dia kita setujui atau kita dukung, kita taatin dia sebagai amir atau sebagai pemimpin. Ini penting nih. Dan memang pemimpin kalau bisa memang pengalamannya sudah lebih ya dalam kegiatan di lapangan. Ini penting karena ada suatu case, ada suatu hal yang memang perlu insting pemimpin untuk bisa memutuskan. Ya. Kemarin saya dengar cerita pengalaman teman juga, dia sudah di ketinggian 7.400 ya. Dia bukan leader ya, dia bukan leader. Jadi saya baru tahu sharing-sharing. Setelah sharing, dia bukan leadernya tuh di base camp. Jadi sebenarnya kesempatan itu dia bisa sampai puncak itu tinggi sebenarnya. Tapi karena melihat leadernya melihat dari sisi lain, akhirnya
summit tersebut harus diturunkan. Itu hal tersebut tuh sangat waduh luar biasa. Emang harus taat kita, tapi dari segi atletnya sebagai summiternya, padahal tinggal berapa saat lagi mungkin bisa sampai. Ini nih yang mungkin jadi pertimbangan nih. Kalau itu posisinya leadernya ada di base camp. Mari sempat berpikir juga jangan sampai ini terjadi ketika misalkan kita ada di mana ya, Gunung Binaya lah gitu ya, misalnya Binaya. Binaya 3.000 juga tuh. Atau di Rinjani lah ya, di Rinjani lebih aman. Kalau ternyata leader kita posisi dia ada di pos 2, tidak sampai pahlawan Sembalu dan menyuruh ketika summit terus turun, kan itu sesuatu yang menurut saya ya harus kita pikirkan juga tuh. Di mana keputusan itu boleh diambil apa enggak sama seorang leader gitu. Karena memang saat yang paling tahu, saat yang memang mengerti keadaan, saat yang mengetahui kekuatannya hanya summiter tersebut ketika sedang summit untuk ke puncak. Ini apa namanya pengalaman lah untuk bagaimana dan ini menjadi pelajaran juga bagi saya nih. Kalau saya kebetulan kan ini lagi ada pembentukan tim untuk ekspedisi 2022 gitu. Salah satunya teman-teman kritis untuk bisa membahas itu karena jangan sampai ketika lagi summit tiba-tiba ada instruksi untuk harus turun gitu. Ini yang akhirnya jadi suasana yang gak enak. Memang harus taat, tapi sebenarnya secara ukur-ukuran di lapangan itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Ya, selain leader pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan ya kita harus membuat perencanaan. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman semua nih, kalau kita mau ke suatu gunung, hal yang perlu kita siapkan adalah kita kuasai gunung tersebut secara literaturnya. Itu penting banget, sangat penting menurut saya. Literatur itu yang menjelaskan dari mana kita kemana, mulai dari base camp, mulai ke pos 1 berapa jam, pos 2 berapa jam, ada air di mana aja, potensi kerawanan longsor ada di mana, potensi kerawanan terhadap binatang buas ada di mana, lintasan hewan buas ada di mana, sesuatu hal yang memang dikeramatkan di mana, sesuatu yang memang apa namanya punya potensi untuk bisa membahagiakan di mana, berapa jam ke summitnya, berapa apa namanya saat-saat yang tepatnya di mana, menurut saya itu harus dikuasain seluruhnya sama personil-personilnya, bukan hanya sama leadernya. Jadi seluruh personil harus paham. Jadi ketika dia sampai di masuk dalam satu gunung tersebut, dia sudah tidak buta. Dia udah paham nih harus ngapain. Ketika leader bilang, oke kita ke pos 2, dia udah tahu tuh pos 2 berapa jam dari pos 1. Habis ini kita ngakain di pos 3, pos 3 udah tahu di berapa jam. Jadi kita tidak dalam perjalanan selalu bertanya-tanya gitu, berapa lama lagi nih ya kan. Karena begitu kan, berapa lama lagi nih, ini berapa lama lagi nih. Karena memang semuanya pemahamannya sudah kita tahu dari awal. Itu penting tuh. Kalau sudah tahu dari awal, itu modal besar untuk kita menaikkan kepercayaan. Ya, modal besar untuk bisa mengatur ritme, modal besar untuk mengatur tenaga. Dan ini harus wajib. Saya melakukan ini mulai kan saya kecil, akhirnya dia mulai tempel sendiri tuh di temboknya. Jadi kalau benar gunung dia tempel tembok di kamarnya, dia tahu dari sini ke sini berapa jam, dari sini berapa jam, summitnya berapa jam gitu. Jadi dia udah paham. Kadang-kadang akhirnya ada juga skenario yang bisa ya udah kita nggak usah dari 1 ke 2, 1 langsung ke 3 aja misalnya gitu. Itu bisa kita lakukan. Dulu pengalaman juga waktu di Gunung Raung, harus di pos 7 nggak salah ya. Pos 6 ya. Kan harus di pos 4 atau pos 5. Tapi karena memang kita bisa melihat kemampuan kita, akhirnya kita bisa 1 hari itu langsung ke pos 7. Hal seperti ini yang menurut saya ya harus dikuasain tadi secara literatur. Wajib semua anggota tim memahami, mengetahui, juga mengingat ya bahwa proses daripada apa namanya perjalanan ke gunung tersebut harus dihafalin. Wajib menurut saya. Selanjutnya juga pelaksanaan itu selain kita nunjuk leader, ya kita nunjuk adanya tim sweeper, ya, menunjuk orang-orang yang bisa mengurusin logistik, ya. Saya yakin kayak gini-gini, ini kan ketemunya di bonding dalam perjalanan. Pastilah, oh yang biasa megang kompor si Anu, oh yang biasa buka tenda si Anu gitu. Ini sebenarnya udah hal yang sudah pasti dari kita udah paham masing-masing ambil posisi.
Makanya kita naik gunung nggak boleh kita bengong. Semuanya ambil posisi. Mau cukup ambil air, itu udah posisi nggak ambil air. Ambil posisi ngerapihin namanya terangia, misting sebagainya untuk nyiapin masak, itu ambil posisi. Begitu juga yang nyiapin tenda, buka mater sebagainya. Jadi semua kalau kalau kita punya tim yang punya apa namanya, punya inisiatif melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan, itu udah good team. Itu harus dijaga tim tersebut. Ya, tim itu luar biasa. Jangan sampai kita ada punya tim yang satu cuma diem aja, yang disuruh ngambek, disuruh ini males, disuruh ini tiduran terus. Nah ini kayaknya bakal jadi musibah untuk ke depan. Ya memang apa ya kalau memang sekedar jalan, kalau sekedar jalan itu hal yang nggak apa-apa. Tapi kalau bicara ekspedisi, perjalanannya yang terus berjalan panjang dan itu nggak boleh harus punya orang itu. Harus punya orang yang punya masing-masing punya spesialisasi masing-masing. Itu udah punya itu baru good team dan kita harus jaga itu. Harus jaga. Kalau udah punya jaga itu, tinggal suatu saat naik gunung udah pasti klik. Udah insya Allah bakal enak naik gunungnya itu. Oh, yang masak dia, yang masak tenda dia, yang ini dia, ini udah canggih. Mudah-mudahan kita bisa punya tim seperti itu tuh di ekspedisi yang akan kita lakukan sama teman-teman IHIMA ini. Saya rasa itu dulu yang mau disampaikan. Mungkin bisa dilanjut. Ini ada pertanyaan nih dari Kang Rudi Gunawan. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tersesat dan kondisinya sendirian? Dan persiapan apa yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi hal tersebut? Gimana nih, Seth? Ya. Dulu itu tahun 89 itu ada kejadian besar hilangnya 7 anak siswa STM Pembangunan di Gunung Salak. Ya. Nah, sejak saat itu mulailah berbenah semua pecinta alam untuk siapapun yang naik gunung ya itu wajib untuk mengikuti Diklasar atau latihan dasar pecinta alaman yang di dalamnya salah satunya belajar survival. Nah, era sekarang ini kan berbeda nih. Era sekarang kalau naik gunung itu kan nggak harus juga jadi anak komunitas. Anak gunung sekarang kan nggak harus jadi PA. Siapapun pribadinya bisa juga langsung naik gunung. Nah, tapi ketika dia mengalami hal seperti ini yang jadi masalah. Eh, tanpa dia bisa mengetahui gimana cara mengatasi keluar dari kondisi yang sulit itu, ya akhirnya korbannya ya ada kematian. Setiap korban kematian itu ada, akhirnya menimbulkan ketakutan para orang tua untuk memberikan izin anak-anaknya untuk bisa naik gunung. Karena kondisinya seperti itu. Tiba-tiba naik gunung ada yang hilang dan akhirnya meninggal. Nah, makanya awalnya harus dilandasi dengan ilmu menurut saya. Belajar dulu, kita belajar bagaimana bertahan hidup. Belajar survival. Setelah survival, sekarang ada lagi materinya bushcraft. Artinya kemahiran dalam kita menggunakan alat-alat yang ada di alam untuk bisa bertahan hidup. Ini hal-hal seperti ini yang harus kita ikutin, kita belajar agar kita bisa mengatasi ketika dalam keadaan kondisi yang seperti tersebut tuh hilang atau tersesat. Kalaupun itu terjadi, yang bisa dilakukan artinya stop gitu. Stop itu ya. Stop itu yang berisinya pertama ya kita apa namanya menghitung lagi bertahan dalam suatu posisi yang stop itu kita diam, jangan panik, tenang. Selanjutnya kita harus kalau bisa kemampuan untuk mengevaluasi perjalanan boleh ya kita evaluasi perjalanan. Selanjutnya juga kita juga harus membangun suatu apa namanya bivak tempat perlindungan karena kita harus berlindung. Setelah berlindung kita harus juga bisa melakukan pencarian makan yang ada di sana, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan atau sesuatu yang bisa dimakan. Begitu juga kita bisa membuat api untuk kita bisa menghangatkan diri. Hal tersebutlah mungkin kita bisa apa secara terjadwal bisa kita buat latihan tuh ya kita buat latihan agar bagaimana kita bisa lakukan bertahan. Saya pernah mencari orang hilang waktu di Gunung Kencana tuh teman-teman stan hilang 1 orang. Tapi ketika kita cari ternyata yang kita menemukan banyak jejak yang dibentuk gitu. Mulai dari tempat dia sholat,
mulai dari arah panah, mulai dari dia buat perapian. Jadi kita dengan ketika kita melihat tersebut di lapangan, itu membesarkan hati kita sebagai tim mencari. Karena yang kita cari ini adalah orang terlatih. Yang kita cari ini punya potensi besar untuk hidup. Yang kita cari ini punya keinginan untuk hidup. Nah, ini yang penting nih. Jadi kita harus bangun rasa bukan bangun. Artinya yang kita cari ini orang-orang yang terlatih. Dan kita ingin juga nih teman-teman ya punya seperti itu, jangan sampai kejadiannya hilang tanpa ada jejak sama sekali. Gitu. Hilang tanpa jejak sama sekali. Ini yang sampai sekarang masih banyak terjadi nih. Di Kerinci mungkin masih 3 atau 4 orang yang mau ketemu ya, Gunung Gede terakhir Surya tahun 80 berapa Surya itu sampai sekarang belum ketemu ya. Jadi masih banyak yang belum bisa ketemu tuh. Di luar secara ya pikiran kita lah tiba-tiba hilang seperti itu ya. Tapi paling tidak kalau memang tersesat, salah satu tadi saya belajar dari teman yang saya cari itu anak setan itu, dia benar-benar menunjukkan akhirnya dia bisa keluar juga sampai di desa, ketemu di suatu sungai udah kelelahan sekali gitu. Itu bisa ketemu dengan selamat. Jadi balik lagi kalau memang keadaan kita hilang, sebisa mungkin yang kita lakukan adalah kita kalau mau harus turun ya, harus turun, terpaksa turun, itu lewatlah punggungan. Jangan kita lewat lembah. Kadang kita temukan itu kasus yang di Gunung Salak itu di lembah, kasus-kasus yang lain pun di lembah karena apa? Orang pengennya ketika dia keluar dari tersesat dia segera cari air. Nah, cara air tersebut kadang-kadang ukuran dia ada suara. Ketika dengar ada suara besar gitu ya, dia segera main turun tuh. Suara air ya, dia pengen turun. Padahal ketika dia posisi turun itu kondisinya sebenarnya sudah sangat lelah. Dia bisa sampai di bawah sekitar air, tapi ketika dia untuk bangkit untuk naik lagi dia tidak mampu karena perlengkapan sudah tidak bisa. Turun mungkin orang bisa merosot, tapi kalau naik belum tentu bisa. Ini akhirnya banyak orang kejebak di lembah-lembah tersebut. Ya. Ini yang harus kita hindari. Makanya di pendakian kita harus sering menyampaikan berjalanlah di punggungan. Berjalanlah di punggungan, berjalan di punggungan. Bukan berjalan di lembah. Tidak boleh. Selain kondisinya licin dan curam, lembah punya potensi terhadap datangnya banjir bandang. Makanya itu kita hindari. Jangan sampai kita bermain di lembah, akhirnya kejadian yang anak-anak, terakhir itu anak pramuka juga tuh, ya kan? Pramuka banyak yang disapu sama air banjir bandang. Padahal sering kita tiap tahun sana. Ya, salah satu yang kita tidak bisa prediksi ya. Mungkin kita bisa lihat, tapi prediksinya tiba-tiba air datang, kita tidak tahu juga. Ini yang terjadi. Makanya kita harus hindari. Kalau di survival itu sendiri, sebenarnya sih yang saya pernah dapat lebih baik kita bertahan di situ. Ya, kita bertahan di situ, kita buat bivak alam, ya, dari daun-daunan, atau kalau mau juga bisa tidur kalong di pohon gitu ya, cari pohon agak tinggi karena biar menghindari lintasan binatang kalau malam. Tumbuhan atau makanan yang bisa dimakan itu sebenarnya tidak juga mengenyangkan, cuman hanya sugesti untuk bisa ada asupan yang bisa kita terima di tubuh gitu, ya. Kalau bertahannya mungkin kalau ada air mungkin orang bisa bertahan mungkin 2 minggu ya. Kalau nggak ada air mungkin hanya bisa bertahan 8 sampai 9 hari ya. Itu secara teori, tapi prakteknya banyak juga yang di bawah tersebut sudah meninggal, ada juga yang di atas sudah meninggal. Ini hanya teori seperti itu. Jadi jangan sampai mengalami survival menurut saya itu. Jangan sampai mengalami tersesat. Jangan juga mencoba untuk naik gunung sendiri kalau memang belum familiar terhadap gunung tersebut. Gitu. Jadi naik gunung itu harusnya sebenarnya minimal ada 3 orang. Ya, kalau ada apa-apa, yang 2 itu bisa backup. Kalau 2 ada apa-apa, yang 1 nggak bisa backup. Ya, ini yang bisa secara teori tersebut. Tapi kalau kemampuannya sudah sering naik gunung, sudah tahu, nggak masalah kalau harus berdua. Kalau harus berdua itu nggak masalah. Selama memang gunung tersebut sudah biasa mereka laluin ya, itu nggak masalah. Saya sering sama Kansa juga sering tektokan karena berdua aja, karena sudah sering kan, jadi kita sudah paham. Tapi secara pengalaman, ya menurut saya mengajak yang sudah pengalaman itu lebih aman. Karena memang naik gunung ini sebenarnya kuncinya adalah dengan siapa kita naik gunung. Ini saya harus sampaikan ke teman-teman semua. Dengan siapa kita naik gunung, itu penting.
Kalau kita naik gunung yang sudah pengalaman, yaitu memberikan garansi kita, diri kita, ya, keluarga kita bahwa kita akan lebih aman, lebih nyaman, lebih selamat. Tapi kalau sudah pergi dengan tidak yang pengalaman, ya resiko akan terjadi di lapangan itu semakin tinggi. Akan kecelakaan, akan kehilangan, dan akan kematian. Serasa itu dulu, sambil mungkin ada yang mau bertanya. Uh, baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kang Dede dari Jakarta. Ya. Nah ini ya. Katanya ini saat mendaki Gunung Leuser Aceh, Abang sempat buka jalur baru. Bisa cerita dikit kondisi alam di sana, Bang, dan apa yang mendasari Abang dan tim mengambil keputusan membuka jalur di sana? Ya, ya. Leuser ini sebenarnya suara. Jadi Leuser ini memang salah satu gunung yang jalur sangat panjang ya, kurang lebih ada 14 hari. Kalau kita, saya selalu menyampaikan teman-teman kalau naik gunung itu bawalah peta. Selain kita kuasain terhadap literatur, peta topografi, ini harus kita lihat. Jadi setelah kita plot area kita, mulai dari titik base camp pertama Kedah sampai ke puncak Agusan, itu memang pernah saya plot itu jalannya kalau ke Pulau Ser itu, kalau Pulau Ser kita direct lurus, ini kalau mau ke jalur normalnya jadi begini. Gitu. Padahal kalau kita berdiri di puncak Agusan, Loser ke sana gitu. Jadi kalau puncak Angkasan bukan Agusan. Angkasan ke sana, puncak Loser, kalau jalur lamanya begini nih. Nah, ini yang makan waktu sangat lama gitu. Waktu itu kebetulan memang kita didampingi sama yang sudah pengalaman ya di sana, ada Mr. Jali, ada Mr. Nasir yang memang saat sebelum kita berangkat kita diskusi, kita buka peta ya. Saya cuma bilang, coba ini Mr. Jali kira-kira punya potensi nggak kita bisa buka dari puncak Akasan turun ke mana Sungai Alas, itu kita naik langsung ke ke titik Camp Batu gitu ya. Waktu memang ternyata jalur tersebut sebenarnya udah mulai dirintis sama teman-teman dari Unija ya, saya lupa. Ada Jakarta, Universitas Jakarta. Itu mereka tembus juga di sana tuh. Ada juga sebelumnya juga dari teman-teman dari pariwisata Aceh ya. Dia juga mencoba jalur tersebut. Jadi dari dasar itulah kita dan juga Mr. Jali, sekaligus juga dari Taman Nasional mengizinkan gitu ya. Ya akhirnya kita coba buat jalur tersebut agar apa? Agar memang lebih punya alternatif jalur singkat bisa ke Loser. Jadi kita berbekal peta, berbekal kompas, berbekal GPS, berbekal orang berpengalaman, ya kita coba jalur tersebut. Jadi memang melakukan itu memang sudah kita perhitungkan dengan matang ya, di mana orang-orang kita libatin, sistemnya juga udah kita buat, siapa yang di depan, siapa yang megang golok, siapa yang masang string line, siapa yang menimbun makanan, itu sudah kita bentuk dari awal. Jadi makanan tersebut pun udah kita namain. Paket ini hari Satu itu dalamnya ada makan pagi, makan siang, makan malam. Paket kedua, hari kedua udah kita tandain semua. Di luar paket yang udah kita siapin, kita juga siapin backup. Satu makanan untuk misalkan kalau ternyata suatu hal terjadi. Begitu juga makan ringannya udah kita buat juga packingannya. Jadi dalam perjalanan itu nanti ada backup untuk makan siangnya gitu. Jadi memang ini udah kita susun semua. Jadi walaupun dan nama-nama udah jelas, misalkan si A megang untuk hari ini, si B megang untuk hari ini, itu semua udah ada. Jadi memang dari awal udah kita tetapkan tuh. Memang kalau Leuser ini kalau kita adopsi sebagai ekspedisi boleh nih, karena memang
Loser termasuk gunung yang kategori ekspedisi. Karena perjalanan panjang, butuh persiapan dan sebagainya. Ini mungkin teman-teman Hima boleh ambil adopsi ini nih. Persiapan udah sampai segitu. Jadi teknisnya pun tadi sampaikan, makanan pun udah kita tandain, udah kita ikat hari persatu, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-10 waktu itu. Karena target kita waktu itu hanya 10 hari, bisa PP di luar. Sebenarnya targetnya ada 14 sampai 15 hari. Loser mungkin ke apa namanya kemudahan di loser itu karena di atas ketinggian sudah 2.800 700 itu udah perdu, jadi udah terbuka ya. Perdu itu jadi kita orientasi kita mudah, kita bisa ngelihat, kita bisa pasang azimut kita, reksesan kita itu pada titik yang memang terlihat itu penting. Tapi kalau gunung-gunung saat lebat itu mungkin agak sulitan juga ya. Ini mungkin menggunakan GPS, tapi kalau di Loser karena memang perdu udah tinggal 2.600 700 sudah terbuka, jadi udah kita bisa lihat. Kita sih buat lintasan memang keinginan kita yang lebih pendek itu bisa, misalnya bisa karena memang lebih terbuka. Saya rasa itu buat di Loser yang bisa disampaikan. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih di dari Aziz. Iya. Ini tips pendakian jika membawa anak kecil yang safety itu seperti gimana? Ini menarik nih. Jadi saya waktu acara buka stand di Indofest tuh kan, itu banyak sekali tuh orang tua datang menanyakan, banyak juga orang tua berkeluh lah setelah saya naik gunung sama anaknya kapok kata gitu, anaknya nggak mau lagi naik gunung gitu. Kamu senang naik gunung? Seneng. Mau naik gunung lagi? Nggak mau kata gitu. Jadi suka nggak naik gunung? Suka. Mulai nggak? Enggak gitu. Jadi banyak orang tua itu mengajak anak dalam posisi sebenarnya anak tersebut juga tidak enjoy. Anak tersebut tidak, kita orang tua tidak mau menyamakan kondisi kita dengan anak. Orang tua biasanya mengharapkan anak menyamakan dengan kita. Ini kondisi yang terjadi itu. Makanya sering ketika saya naik gunung, saya lihat bapaknya pakai jaket gunung yang bagus, anaknya pakai jas hujan yang 1.000-an atau 10.000-an gitu. Ya, bapaknya pakai sepatu gunung bagus, anaknya pakai sendal gunung misalnya gitu. Anaknya pakai basah, bapaknya pakai topi rimba. Jadi sebenarnya yang harus dikumpulin kan semuanya, baik bapak dan anak. Bukan bapaknya doang nih yang komplit nih perlengkapannya. Ini yang kadang-kadang saya lihat di lapangan tuh seperti itu. Jadi kalau kita mau ngajak anak, menurut saya yang harus diperhatikan adalah safety-nya. Safety si anak secara perlengkapan itu harus kita lengkapin. Mau dari ujung kaki sampai ujung kepala. Wajib menurut saya. Sangat wajib. Jangan membuat dia merasa basah, jangan merasa membuat dia dingin. Ya, itu harus wajib menurut saya. Bagaimana cara cari perlengkapannya? Sekarang udah banyak ada di mana-mana. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan pertama. Kedua, bahwa anak itu ada tahapannya menurut saya. Jangan tiba-tiba anak nggak pernah naik gunung, diajak langsung naik gunung gede gitu ya kan. Ini yang pada akhirnya ya anak nggak siap. Anak tuh perlu proses. Misalkan dikenali dulu dengan air terjun, dikenali dulu dengan telaga, dikenali dulu dengan camping, tinggal tidur di tenda, merasakan hujan, merasakan dingin. Itu dulu fase tahap-tahap itu harus dilakuin dulu tuh sama orang tua atau anak ya. Jangan tiba-tiba lantas diajak naik gunung. Pada akhirnya nanti naik gunungnya juga jadi masalah karena anak tersebut sangat kelelahan, kecapean, kedinginan yang dia baru terima saat itu juga. Itu yang terjadi, akhirnya anak tersebut udah nggak mau lagi. Dan itu banyak yang nggak mau lagi, anak kapok banyak juga. Ya. Ini yang harus dihindari. Makanya kalau saya naik gunung itu anaknya sudah bisa bicara, anaknya sudah mempunyai kemauan, nah baru mau. Saya ngajakkan saya itu naik gunung ke Rinjani hanya sampai di Pelawang Sembalun. Nggak ke puncak, enggak. Pelawang Sembalun aja. Dia biar ngerasain dingin. Dia biar ngeliatin dari danau, habis itu ke danau. Ke puncak, enggak. Karena saya nggak mungkin mau ngajak dalam posisi sebenarnya dia juga baru sekali di situ misalnya. Jangan. Begitu gunung gede.
Ya, Gunung Gede saya cuma ajak ke Telaga Warna, pulang. Besoknya ke air terjun, pulang gitu. Ke Gunung Putri, pulang. Akhirnya setelah dia terbiasa timbul tenda, ngelihat ngelihat kabut, ngerasain dingin, hujan, timbul keinginan dia, sebenarnya puncak gunung kayak apa sih ya? Nah gitu. Sebenarnya di puncak gunung tuh ada apa sih gitu. Nah itu tuh kalau udah timbul rasa seperti itu, nah masuklah kita sebagai orang tua. Ya udah, kalau naik gunung kamu lebih siapkan lagi nih, karena lebih berat, kamu lebih siapkan ya. Ayo latihan fisik, misalkan, ayo bersepeda, ayo begini. Nah itu. Jadi buat sesuatu yang anak tersebut jadi ingin karena keinginan dia sendiri. Bukan kita yang ojok-ojokin menurut saya. Ojok-ojokin pertama mungkin mengenali aja. Tapi kalau mau ojok-ojokin tiba-tiba langsung mau tinggi gitu ya tadi resikonya. Bisa jadi anaknya kapok, ya. Bisa jadi anaknya udah langsung mutung. Karena apa? Capean. Saya pernah ada orang tua nanya saya, Kang, kenapa sih saya naik gunung sampai anak saya sampai tuh puncak gunung gede, bagus, pokoknya dapat itu sunrise gini-gini. Saya pikir dia seneng. Pas pulang cemerut cemerut mulu. Kenapa? Ngantuk katanya gitu. Cemerut cemerut. Mau naik gunung nggak mau kapok. Nah, saya tanya secara teknisnya gimana coba kamu, gimana mas kamu nyampe ke base campnya gimana? Dia bilang, oh ya saya berangkat jam berapa sih bilang? Oh saya berangkat dari Jakarta jam 11 malam. Terus ya sampai sana jam 2, setelah jam 2, saya sebentar, subuh bangun, habis subuh sarapan ke jalan. Nah ini dia. Masalahnya itu, orang tua nggak bisa mengukur anak. Harusnya nggak boleh lakukan itu. Itu kita, anak nggak bisa. Anak itu normal aja. Jangan sampai merubah kehidupan normal itu di kehidupan gunung. Jangan. Sama. Artinya aktivitas mereka dari pagi sampai sore, jam 7 habis isya, dia habis makan, tidur. Itu. Itu kita harus samain. Jangan dibedain. Karena kalau dibedain luar biasa. Uang gunung itu bukan tempat kita sehari-hari. Kenapa kita jadi berbeda? Di gunung di sini kita jam 9 jam 10 tidur, di gunung kita belum tidur. Tambah habis orang cuacanya lebih dingin, ya, anginnya besar gitu. Tiba-tiba kita melakukan diri kita seolah-olah kita biasa, nggak bisa. Kita harus hindari. Makanya kita sebagai orang tua, jadilah diri kita sebagai anaknya. Bagaimana merasakan mereka setelah anaknya udah kita rasain kemampuannya, insya Allah udah bisa 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 aman buat buat dia untuk bisa langsung naik gunung. Kalau rekomen yang anak-anak kecil, menurut saya sih nggak rekomen ya. Kalau saya anak-anak kecil umur 1 tahun misalkan masuk ke gunung, saya rasa sih nggak rekomen. Kalau melihat yang saya lihat ya dari sisi perlengkapan yang nggak memadai, ya saya nggak rekomen. Kalau mungkin perlengkapan memadai, dari ujung kaki ujung kepala aman, tidurnya aman, di dalam tenda ternyata dia ada kasur tiupnya, ya kan, ada bantalnya, ada mainannya, ada makanan yang disuka, air panas selalu tersedia, gitu kan. Apa namanya? Itu saya akan rekomen, nggak masalah itu bagus. Tapi kalau enggak jangan. Karena apa? Nanti dampaknya anaknya jadi masalah, jadi sakit. Kasihan nanti. Yang tadi kita mau happy, malah nggak happy. Timbul masalah ketika anak sudah turun gunung. Saya rasa itu mungkin. Iya, sepertinya Kang Ajis mau bawa keluarga ya, Boleh aja. bawa putra. Oke, lanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kang Asep di Bekasi. Katanya pernah ada kondisi medis kritis dalam suatu ekspedisi nggak? Kemudian tindakan evakuasinya gimana? Enggak. Ya, alhamdulillah sih belum 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 ngalamin. Semoga jangan Belum ya? sampai mengalami. Tapi kalau kita mau mengalami tadi kita harus punya rasa siaga, kita punya antisipasi, kita punya solusi. Nah, jadi kalau ekspedisi pasti kita tetap jangan ekspedisi semua naik gunung pasti kita ada paket untuk P3 praktis ya. Itu kita bawa. Itu aja. Alhamdulillah sejauh ini belum pernah ngalamin kondisi yang kritis belum. Kalau insya Allah belum. Sejauh ini belum. Aman ya. Aman, insya Allah aman. Mudah-mudahan aman terus deh. Aman, amin. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kang Paujan di Tangerang. Katanya, masa ada salah nggak saat pendakian semisal ada kawan kita yang sakit atau kerasukan? Nah ini
kemudian minta pertolongan atau dibawa langsung ke pos penjagaan atau bagaimana nih cara evakuasi? Iya, ini menarik juga nih. Menarik juga nih. Saya pernah ngalamin itu di Semeru saya. Banyak juga ke gunung, terakhir di Gunung Gede juga ngalamin. Jadi ketika orang sakit atau ada sesuatu yang aneh, itu biasanya kita para pendaki menyamakan orang tersebut kerasukan, ya. Jadi itu pertama kali tuh, pasti pendekatannya adalah kerasukan, ya karena dia ngigo, apa ngomong sendiri itu seolah tuh kerasukan. Jadi eh, akhirnya penanganannya juga penanganan yang kerasukan itu. Orang tersebut ngajiin sebatas di apa namanya dikasih apa namanya minum hangat dan sebagainya itu, tapi untuk melakukan eksekusi itu orang harus dia turunkan itu belum sampai sana gitu. Jadi waktu di Semeru saya pernah ngalamin juga tuh. Jadi kita semua summit, ada nyampe tenda saya, katanya ada kerasukan, kerasukan bang, tolong bang kerasukan. Oh kerasukan, kenapa sih bilang gitu? Dia dari mana sih bilang dari turun. Kenapa dia bengong aja? Coba saya lihat itu. Saya lihat ini udah ternyata di dalam posisi yang saya lihat itu orang tersebut lagi ngajiin gitu, lagi di apa, lagi di talkin itu kan, pokoknya ngajiin loh ada yasin dan sebagainya gitu. Saya lihat, saya perhatiin, ya kan, tangannya, mukanya sudah beku semua ternyata. Jadi menurut saya ini bukan kerasukan menurut saya gini, ini bukan kerasukan. Ini orang udah kena hipotermia, hipotermia akut yang akhirnya ini udah saya cek apa namanya, saya senter kupingnya, matanya dan sebagainya, cek kakinya sudah, ternyata udah nggak ada. Jadi orang itu sudah meninggal. Jadi karena memang dari awal hanya apa penanganannya dipikir kerasukan, akhirnya tidak maksimum. Harusnya kalau dia tahu itu adalah ada potensi dia kedinginan hingga masuk ke hipotermia, penanganannya harus hipotermia. Ya minimal ya diganti semua buka bajunya, baju diganti semua, diganti yang hangat, diblanketin, dimasukin lah air panas di salah satu kiri kanan tubuhnya ya, apa nih dihangatin, kalau perlu di satu blanket dipeluk, agar apa membangun rasa suhu tubuh untuk bisa bangkit. Kalau itu dilakukan mungkin dia bisa selamat, tapi kalau pendekatannya hanya dilakukan pada suatu pengajian, ya kan, dipencet sana pencet sini, ya akhirnya telat, timbulnya malah makin beku, ya sudah meninggal. Begitu juga waktu di Gunung Gede, ada juga malam-malam saya didatengin sama pendaki, tolong ada teman saya kedinginan, kata gitu, nggak mau makan dan sebagainya. Ya sudah, coba kita lihat, kita cek, memang oh, enggak, awalnya kata kerasukan gitu. Awal kerasukan karena diem aja gitu. Nggak mau ngapain, diem aja bang di tenda. Mau nggak mau makan, nggak mau diem aja. Gitu. Akhirnya coba saya cek. Ternyata memang eh, anak tersebut diam itu karena memang sakitnya luar biasa. Kelelahannya luar biasa maksudnya. Dia udah lelah banget, kaget. Kondisinya dingin. Dan saya ternyata dia baru sekali naik gunung gitu. Jadi ini eh, apa namanya? Dia shock gitu loh, shock. Ternyata naik gunung tuh berat banget. Dia nyampe dalam dalam kondisi hujan, tendanya apa namanya belum siap, dia kegigilan. Nah, itu membuat dia shock gitu naik gunung itu. Jadi dia nggak mau makan karena telat, nggak mau makan, dia nggak mau makan. Akhirnya telat nggak mau makan. Tapi hari kita lakukan treatment ya kan, kita motivasi. Ya salah satunya sih bilang kalau naik gunung tuh jangan 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 mudah nekat ya, naik gunung tuh harus berani hidup ya, kamu naik gunung harus berani hidup, jangan berani mati, nggak boleh kamu. Jadi kita mau motivasi sambil kita kasih air hangat minum dikit, kasih madu hangat minum dikit, kasih coklat, kasih yang kita cek coba celananya ada yang dingin apa basah, sarung tangan kita ganti, cupluk kita masuk kita pakaiin, lama-lama udah mulai bisa bicara. Ini yang menurut saya kita sebagai pendaki gunung harus aware nih, ketika melihat orang-orang dengan potensi yang sebenarnya itu sebagian besar sih menuju kepada dia dalam kondisi yang dingin. Setelah dingin, dia akan menuju ke posisi agak berat, ya kan menuju ke hipotermia. Karena eh, kalau kita sebagai pendaki gunung, yang harus kita ingat adalah pembunuh pertama di gunung itu adalah dingin. Ya, ini harus kita samain dulu nih. Kita harus apa dengan frame yang sama bahwa pembunuh nomor satu di gunung itu adalah dingin.
Dingin itu adalah pembunuh nomor satu. Karena dari dingin itu berakibatnya fatal. Kalau kita tidak bisa mengatasi rasa dingin, tubuh kita semakin drop dinginnya, suhunya makin jatuh, ya timbulnya hipotermia. Hipotermia sudah pasti berakibatnya salah satu kematian. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Ya, ngomong-ngomong masalah dingin, saya jadi ingat waktu itu pas pertama kali ke Gunung Gede ya. Itu camp kita ya Gunung Putri dan camp di Turkan itu dinginnya luar biasa, parah banget. Luar biasa. Betul. Pas kebetulan memang sampai Turkan itu maghrib gitu. Wah itu saya nggak bisa nahan itu dinginnya, udah saya diem di tenda aja lah. Beda dengan Salak, nggak ada dingin-dinginnya. Iya. Makanya tadi saya sampaikan, kita jangan bilang Salak ekstrim. Ternyata juga Gunung Gede ekstrim. Gunung Gede itu karena memang paling banyak ya pengunjungnya, resikonya paling banyak juga terhadap kecelakaan, yang hilang, yang kematian. Banyak juga di Gunung Gede sampai sekarang nih. Karena tadi banyak sekali orang mendaki gunung yang mungkin menganggap sesuatu itu Gunung Gede itu biasa aja. Tapi ingat, alam itu suatu waktu bisa berubah gitu. Dalam hal cuaca, dalam hal apa namanya suhunya, dalam hal kondisi alamnya itu tiba-tiba bisa berubah dan itu yang kita harus siap. Jadi kita itu bukan menaklukkan alam, tapi kita hanya biasa siasatin aja. Oh angin besar, pakai windbreaker. Oh angin besar, hujan besar, pakai Gore-Tex, pakai payung, pakai jaket yang waterproof. Hanya itu aja. Oh lapar, ya kita ada makanan. Oh kedinginan, kita ada kompor, bisa masak air panas. Itu bagian kita mensiasati alam, bukan menaklukkan. Jadi itu alam itu siasati dengan itu doang. Oh dingin, aman, saya ada tenda. Lapar, saya ada makan. Basah, oh ternyata saya ada ganti baju lagi. Itu aja. Kita hanya bisa mensiasati alam aja. Kalau kita bisa mensiasati alam, insya Allah aman. Mau di manapun alam kita datangi, insya Allah kita aman. Karena posisinya kita bersiap untuk bisa mensiasatinya. Bukan bersiap untuk menaklukkannya. Itu aja mungkin. Ada pertanyaan lagi nih dari Kang Asep di Bekasi. Oh, Kang Hasan terus ya. Boleh sedikit? Ya. Sahabat saya Boleh Kang Asep nih. Yo, siap. Nih, boleh sharing nggak pengalaman evakuasi jenazah insiden Sukhoi di Gunung Salak? Kira-kira kapannya itu memadai atau kayak gimana nih? Kenapa? Boleh sharing nggak pengalaman evakuasi jenazah insiden Sukhoi di Gunung Salak? Kemudian kira-kira perlengkapannya tuh bagaimana? Iya. Wah, Sukhoi ini kemarin 8 tahun ya kalau salah tuh. Dan saya baru kemarin tuh posting. Sebenarnya ya nggak sengaja juga pas yang ngeliat loh ternyata masih ada foto-fotonya gitu. Saya coba kemarin ulang posting tuh di FB sama di IG itu. Sukhoi 8 tahun ya. Jadi memang Sukhoi di Gunung Salak itu waktu hilang hari pertama saya belum berangkat saya. Saya belum berangkat. Saya hanya mantau karena belum tahu titiknya di mana gitu ya. Belum tahu titik di mana. Hari kedua kebetulan saya sama istri lagi udah di tol, ada berita ada teman-teman masuk bahwa udah ketahuan posisinya dekat puncak gitu, dekat puncak Salak katanya. Nah, posisi saya itu yang tadinya mau ada urusan kerjaan kita langsung balik ya, kita balik ke rumah, dijemput sama teman-teman dari Trupala, kita berangkat. Sore itu kita sampai di Cihideng, kebetulan tadinya posko SAR itu ada di Cidau pindah ke Cihideng. Nah, Cihideng ini baru dibentuk posko besarnya gitu. Nah, dari situ ternyata udah mulai naik tuh tim Alpha, tim Bravo, tim Charlie sudah naik ke di Gunung Salak ke arah puncak lewat Cihideng. Sebenarnya saat itu ya saya coba naik waktu itu ya. Saya koordinasi sama teman-teman, sudah ada teman-teman SAR lain ya. Karena mereka baru nyampe dari Cidau, saya akhirnya jalan sendiri saat itu. Ya, saya jalan sendiri untuk mengejar yang Alpha, yang Bravo, Charlie. Karena jalur Cideng ini saya cukup hafal gitu ya. Saya punya area yang waktu itu saya punya apa namanya cinta alam, punya area tersendiri untuk latihan di sana. Itu di ketinggian di 5.500 gitu. Jadi saya yakin kalau ini rombongan banyak pasti akan jadi masalah. Makanya yang waktu itu sama teman-teman si
Eko ya, teman-teman dari Wanadi dan sebagainya. Saya bilang saya jalan duluan. Jadi saya duluan malam, saya jalan tuh malam habis maghrib, saya jalan sendiri itu. Memang cukup kaget juga, banyak wartawan yang turun tuh kan, yang turun gitu. Kaget dia malam, kok ada sendiri kata gitu. Saya lagi makan sendiri, saya bawa nasi padang gitu kan. Saya makan sendiri aja asik di tengah-tengah hutan gitu. Kaget. Wah, gimana? Udah kelihatan Mas, belum jauh katanya. Iya, saya bilang jauh. Saya bilang kalau dari jalur Cideng ini jalur sangat jauh ke Gunung Salak menurut saya. Belum lagi beberapa puncak harus kita lewatin. Jadi kalau nggak bawa perlengkapan ini bahaya. Saya bilang lebih baik turun aja. Jadi saya sampai tinggal di 600, itu baru ketemu sama sama tim Charlie. Dan posisi benar saya, bukan saya. Karena area campnya kecil, jadi di jalur udah, macam-macam udah. Ya polisi dan sebagainya udah di situ. Dan mereka pikir itu tempatnya dekat. Sama saya bilang ini sangat jauh. Saya bilang gitu, ini jauh sekali. Ke puncak Salak satu dari jalur Cideng ini sangat jauh. Jadi singkat kata, ketika memang sampai di puncak itu, ada satu titik yang sebenarnya saya hafal di tinggian 1902 karena saya malam-malam udah kita malam-malam tuh kita bermalam di 16,5 itu kita gelisah lah ya teman-teman wartawan juga gini bilang kenapa kita nggak jalan aja ya saya bilang kita nanti jam 4 kita jalan saya bilang jam 4 kita jalan kalau kita sampai di 1901 nah kita bisa ngeliat tuh mudah-mudahan pagi itu cerah kita bisa ngeliat crash site-nya di mana ya alhamdulillah benar jadi kita nyampe tuh menjelang subuh setelah subuh lah ya kita sampai subuh di jalan habis itu sampai sana setelah subuh itu baru kelihatan tuh dan itu baru kita lihat udah titik di mana crash-nya itu cuma serpihan lah dari ketinggian 1901 dari situ yang mulai kita atur strategi untuk bagaimana kita bisa sampai ke titik tersebut karena saya bilang itu dia tuh jatuhnya ada di dasarnya Ciapus kurang lebih 700 meter lah dalamnya itu jadi ada sebagian teman-teman mau langsung tancap dari situ tur ke bawah kalau saya nggak rekomen saya bilang saya ya bukan sesombong saya pernah buka jalur situ saya bilang gitu saya pernah buat latihan jalur situ saya hafal jalurnya lewat puncak salah satu kita turun ke kanan lewat Sadelan setelah itu dekat sekali tuh ke lokasinya tapi karena saat itu memang apa namanya eh, berbagai pertimbangan akhirnya ya sudah masing-masing punya cara sendiri gitu nah dan saya dengan beberapa teman ya saya pastiin bawa tali ya bawa harness bawa helm bawa apa namanya sarung tangan, bawa kantong jenazah. Jadi memang udah kita prepare, ayah kita prepare juga. Jadi kita sampai ya kita pakai harness full body, pakai pakai helm sebagainya, ya kita mulai coba turun. Karena mungkin dulu masih masih muda kali ya, nekatnya luar biasa gitu ya. Kalau sekarang mungkin mikir juga ya. Jadi tuh pas turun itu masih berasap asap itu. Jadi berasap asap itu saya bilang, udah, ini benar-benar sih, ini benar nih bener nih bang bener nih ini bener saya jadi masih kayaknya excited lah ini bener karena nih berasal habis itu ada yang apa parasut itu kan ada gantung gitu habis itu tanpa sengaja ada saya nemuin apa pecahan tangan ya kan udah mulai kaget semua itu wah bener nih lokasi ini lokasinya bang lokasi udah semua pada teman-teman udah teriak gila ini gimana nih ya saat itu saya juga bingung juga kenapa tiba-tiba saya berada di situ itu saya juga nggak tahu juga tuh pokoknya pasang tali saya turun terus tuh turun 150 meter dan situ saya lihat baru tuh bagaimana pecahan tubuh manusia ya kan saya sempat ke pintu pesawatnya ke tempat mesinnya hancur lebur gitu dan itu sudah tercerai berai semuanya gitu memang ini hal yang pengalaman pertama saya juga buat teman-teman juga memang saat itu kaget lah semua kaget sampai sebegitunya gitu luar biasanya nih isinya udah nggak bisa diungkapin gitu kan jadi luar biasa jadi saat itu yang kita bisa lakukan sebenarnya teman-teman bilang gimana nih sebenarnya kita lurusin niat aja udah lurusin niat aja kita udah di sini sih bilang lurusin niat kita udah di sini yang bisa kita bungkus jadi saat itu memang beberapa potongan tubuh kita kumpulkan dalam satu kantong gitu sampai kantong pun itu nggak kuat kita angkat itu jadi cepat jebol itu ini mungkin saya sampaikan di sini waktu itu kan ceritanya selesai suka itu saya baru tahu bahwa ada bukan selesai suka ya selesai evakuasi baru tahu ada berita kantong jenazah itu sebenarnya isinya ada berapa jenazah padahal nggak begitu kondisinya sebenarnya kantong jenazah itu siapa aja masuk di situ gitu jadi udah kita ya karena potong-potongan kan jadi kita masukin aja gitu dan kedua juga memang saat itu kantong jenazah terbatas jadi sehingga saya sih yang bisa kita angkat itu
dengan tim-tim yang lain itu hanya 4 kantung jenazah. Dengan susah payahnya itu kita angkat dalam kondisi air juga nggak ada, ya. Jadi mungkin secara ininya kita dulu berbagi sharing tuh. Saya bawa Super Queen, betul sama teman-teman TNI Marini kita bagi ke potek-potekan gitu kan. Ada bagi dikit itu. Karena ya mereka prajurit juga kan hanya siap tempur gitu kan. Tapi akomodasi apa logisnya juga tidak tidak tersedia gitu. Jadi saat itu terasa juga tuh perjuangan tuh bagaimana bertahan karena udah di bawah kita evakuasi, PR selanjutnya adalah gimana kita mengangkat jenazah itu ke atas. Dan itu perjuangan luar biasa. Udah tenaganya udah habis kita. Habis mulai naik sambitnya cepat ke lokasi, cari jenazahnya, packing jenazahnya sama ngangkatnya. Ini yang jadi masalah. Beratnya itu yang jadi luar biasa kita tarik itu ya, pakai tali, pakai mantel jenazah terus ke atas. Ya alhamdulillah memang ya ternyata di atas puncak udah rame. Yang awalnya itu memang nggak terlalu banyak orang, tiba-tiba sudah penuh orang. Itu alhamdulillah bantuan segera datang, helipad udah buka landasan di atasnya, ya kita bisa dapat bantuan lah di sana. Itu Kang Asep mungkin singkat ceritanya gitu kalau bicara Sukhoi. Insya Allah luar biasa ya. Namanya banyak apa ya, daging semua. Insya Allah, Ya, ya, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara ya. Bentar lagi jam 15.00. Mungkin ini sedikit dari untuk closing statement mungkin ya, untuk kami semua nih, untuk pendaki pemula mungkin nasihat dan motivasinya, inspirasinya di penghujung waktu ini kira-kira menurut antum apa dulu nih untuk statementnya. ya nasihatnya buat anak pribadi lah. Kalau kita eh, mendatangi atau ziarah ke gunung, ya dilandasi dengan hati yang lurus. Artinya ini kan gunung ini kan ciptaan Allah. Gunung ini kan paku bumi kita gitu ya. Ya luruskan niat aja bahwa kita hadir dengan pikiran yang tenang ya kan. Jangan lupa terus berzikir karena itu salah satu minta perlindungan karena gunung juga tempat tempat jin pada berkumpul buat perlindungan ya. Jadi kita harus sering banyak berzikir, berdoa. Selanjutnya juga eh, kita berusaha untuk bersahabat lah dengan alam. Artinya sebisa mungkin hati kita tuh jangan sampai mencederai alam. Misalkan ya buang sampah ngakal-ngakal kita buang. Sesuatu yang kita bisa rusak jangan. Jadi memang datang untuk ya kita untuk melindungi. Insya Allah kalau memang kita punya niat yang lurus, insya Allah jalannya juga insya Allah baik. Itu pertama. Selanjutnya secara perencanaan ekspedisi kegiatan ini menurut saya kegiatan baik positif dilanjutin ya. Insya Allah saya juga siap bantu mungkin nanti advice dalam apa namanya jalur misalkan dari orang yang kebetulan yang mungkin bisa kita bantu orang lokalnya gitu mungkin nanti saya bisa bantu. Yang penting kita sebagai tim ini punya komitmen ya, punya rasa kebersamaan yang tinggi ya, bahwa ini menjadi sejarah lah hidup teman-teman ya kan dalam seumurannya, dalam komunitasnya, dalam organisasinya untuk bisa mewujudkan rencana kegiatan tersebut. Karena dari itu akan menjadi pengalaman banyak tuh ke depan akan pengalaman yang sangat banyak. Ini pendakian 33 gunung ya, apa 31 gunung itu luar biasa menurut saya. Kalau itu terjadi berhasil, wah luar biasa. Menurut saya luar biasa itu bisa menjadi catatan sejarah lah ya. Karena memang sejatinya kita sebagai gunung harus membuat program. Sejatinya dari gunung inilah kegiatan yang bisa membuat prestasi. Buatlah agar menjadi inspirasi ya. Hal positif itu kita buat untuk menjadi inspirasi untuk teman-teman lain bisa melihat bahwa ini kegiatan positif ini bisa memberikan manfaat ya. Selanjutnya juga eh,
jangan lupa kita terus belajar ya, belajar berbagi pengalaman dari yang sudah pengalaman, bisa belajar dari buku ya. Kalau saya sangat mengadopsi ke Kansa dan yang lain, kalau mendaki gunung latihannya ya di gunung gitu ya. Kalau mau menjadi pendaki gunung, latihannya di gunung. Ini penting nih. Jangan sampai kita latihannya berlebihan dalam exercise dan sebagainya, tapi ke gunungnya jangan sangat jarang. Akhirnya mentalnya nggak terbangun di gunung. Harusnya latihannya itu di gunung agar mentalnya terbangun di gunung. Mental apa? Mental untuk siap menerima keadaan, mental untuk siap summit, mental untuk siap untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang berat. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita sering-sering dan sering berlatih di gunung. Saya rasa itu aja buat teman-teman Hima. Terima kasih udah sharing, saya bisa bagi sharing. Mohon maaf kalau banyak agak kekurangannya ya, karena ini teman-teman sudah pasti pengalamannya udah banyak juga gitu kan. Ini hanya berbagi pengalaman yang pernah saya dapetin. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Syukur jazakallah khair Ustaz atas berbagi pengalamannya dan ilmunya, insya Allah mudah-mudahan berguna sekali nih untuk kita semua. Ya, mohon maaf juga nih atas kekurangan dan kehilafan dari kami, teman-teman semua nih. Pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira masih ada dan belum disampaikan nanti bisa dilanjutkan di grup ya, disampaikan di grup nanti, atau mungkin Kang Dede atau Kang Asep bisa melanjutkan nih pertanyaan-pertanyaannya ke Ustaz Aulia seperti itu. Kang Dede udah mungkin siap itu tuh saja. Kang Dede. Siap tuh Kang Dede. Kang Dede. Udah siap deh. Udah siap deh. Siap naik gunung itu. Siap naik gunung itu. Udah nggak betah di rumah. Udah nggak betah. Pengen naik gunung terus. Ya kali aja nanti kita bisa bareng ya. Salah satu gunung kita bareng. Siap ditunggu barengannya. Iya, siap. Dan jazakallah sekali lagi Ya, kita selamat. akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Astagfirullah. Dari kami undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.